adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Minggu 18 Agustus 2024. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Ratu kita naik tahta dengan jaya mendampingi putranya Raja seluruh dunia. Maria Bunda tercinta kini diangkat ke surga. Ia wanita utama mengatasi semuanya. Putra yang dulu dipangku dalam kemesraan ibu, kini dilihatnya mulia bertahta di sisi Bapa. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang memberikan mahkota kepada Santa Maria. Amin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Terberkatilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dari timur sampai ke barat, terpujilah nama Tuhan. Tuhan menguasai segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Marilah berdoa. Allah yang maha mulia, Engkau berkenan pada kerendahan hati Maria dan memenuhinya dengan rahmat, supaya ia layak menjadi Bunda Yesus. Hari ini Maria Kau mahkotai dengan kemuliaan tertinggi. Semoga berkat doanya kami pun Kau selamatkan dan Kau angkat ke dalam kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhannya dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar
dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang janjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dan para pirsawan, selamat pagi. Baru kemarin kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Merdeka. Nah, hari ini kita merayakan Maria diangkat ke surga yang biasanya dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Tentu ada latar belakang, ada perubahan liturgi. Cara liturgi memandang. Maria dirayakan pada hari raya hari Minggu agar umat bisa bersama-sama bersuka cita merayakan Kidung Maria seperti yang diuraikan dalam Injil pada hari ini. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itulah iman seorang perempuan. Saudaraku terkasih, banyak dari kita yang sejak dikandung sudah menjadi seorang Katolik. Kenapa? Mamanya berdoa rosario, pergi ekaristi, membaca kitab suci. Ya. Mau tidak mau secara rohani di dalam kandungan orang tua atau ibu sudah senantiasa mempersembahkan kita dengan segala nuansa kehidupannya kepada Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan mohon supaya kelahiran kita selamat. Nah, kali ini kita juga selain kita beruntung kita punya ibu kita masing-masing, kita juga beruntung karena kita punya Bunda segala bangsa. Bunda Yesus, Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda kita. Yang mana dalam pengalaman meninggalnya Maria dikubur dan kubur itu tidak ada jasadnya. Inilah keajaiban. Sama seperti kalau kita pergi ke makam kudus, Holy Sepulchre di luar kota Yerusalem. Di mana di sana ada kubur Yesus yang jasadnya tidak ada lagi. Maka kalau kita kembali kepada kisah kebangkitan Yesus, di mana gereja mulai memegang kisah kebangkitan ini sebagai misteri Tuhan, sebagai kekuatan iman, sebagai pewartaan kabar gembira yang luar biasa. Di mana Yesus dikuburkan dan ternyata tubuhnya tidak ada lagi. Namun selama 40 hari dia berkunjung kepada murid-muridnya. Dari Yerusalem dia bisa pergi ke danau atau Tiberias atau di Galilea. Di seputaran danau itu yang kira-kira 100-an kilometer jauhnya. Dia menyapa murid-muridnya, dia makan bersama, dia memperlihatkan luka-lukanya dan dipegang. Ya, dia memegang Thomas. Itulah proses kebangkitan. Rupa-rupanya Maria pun sama, ibunda yang luar biasa ini diangkat ke surga. Di mana perayaan ini baru dilaksanakan, padahal sebetulnya sudah ada berita-berita tentang Maria diangkat ke surga karena orang membahas tentang kubur yang kosong sejak abad keempat. Tetapi baru dogma Maria diangkat ke surga baru ditampilkan oleh Paus Pius ke-12 tahun 1954. Maka kalau kita membahas keimanan kita, kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang ibu yang mana setiap hari kita ingat melalui doa-doa Angelus kita jam 6, jam 12, jam 6. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus salamnya dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, dari mana Lukas bisa menceritakan tentang Maria? Rupa-rupanya dia sebagai seorang dokter mendengar Maria itu sakit dan berkunjung seperti para prodiakon atau pastor atau suster yang membawa komuni kepada kakek dan nenek, dan mereka menceritakan feedback ke belakang pengalaman-pengalaman masa lalu mereka. Lukas mencatat semuanya dan membukukannya. Karena itu dalam Injil, pengarang Injil, hanya Lukas yang menuliskan kisah kanak-kanak Yesus. Maka di dalam refleksi tentang Maria, gereja memberikan dogma pertama, Maria Theotokos. Maria Bunda Allah, Bunda Yesus, dan juga Bunda kita, juga Bunda segala bangsa. Lalu Maria dikandung tanpa noda dosa. Ya, dan terakhir adalah dogma yang kuat, Maria diangkat ke surga. Apa refleksi yang perlu kita ambil juga berkaitan dengan refleksi kemerdekaan. Maria adalah orang yang merdeka, yang bisa menjawab dengan lugas apa yang menjadi hak-haknya. Ketika malaikat mengatakan ia akan mengandung dari Roh Kudus, maka dia bertanya, bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami, logikanya jalan. Mengkritisi. Tetapi ketika malaikat mengatakan Roh Kudus akan datang, dan percaya. Nah, di sanalah gereja menghargai, mengapresiasi siapakah Maria yang penuh dengan teladan dan kekuatan iman yang hebat, yang tampil. Bahkan ketika Yesus lahir, dia harus melahirkan di kandang. Kita semua ibu-ibu, kalau saat tanya, ibu mau melahirkan kandang babi, di kandang ayam, di kandang bebek? Nggak mau. Kandang kambing nggak mau. Tapi maunya di rumah sakit bersalin. Ya kan? Maria dengan terima apa yang ada, lahir di kanan di Bethlehem, di sebuah terminal. Lalu Maria juga harus pergi mengungsi ke Mesir, menyelamatkan bayi kecil Yesus. Dengan melewati daerah yang panas luar biasa siang hari, dinginnya luar biasa menggigil pada malam hari ke Mesir. Baru kembali ke Nazaret, dan setelah Yesus besar sampai 30 tahun meninggalkan Maria dan melaksanakan pelaksanaan tugas berutusan dan disalibkan. Maria menerimanya dengan air mata. Dia ingat apa yang dikatakan oleh Simeon, sebilah pedang akan menusuk jiwamu sendiri. Dan itu dialaminya ketika Yesus sudah wafat dan lunglai, dan dia memangkunya, dan kita kenal sebagai Pieta, bukan Pieto. Kita kembali kepada dasar sukacita Maria. Yaitu ketika Maria mendengar kabar bahwa Elizabeth pun mengandung, maka dia juga berangkat ke pegunungan di Ain Karim yang menjadi tempat tinggal Zakaria dan Elizabeth di sebuah perbukitan. Berjalan dengan tenang dan percaya dan mendengar, ingin membuktikan dan ingin membantu Elizabeth yang sudah masa senja usianya. Maka ketika kita pergi, kalau ada waktu, kita pergi ke Basilika Elizabeth di sana. Ada dua wanita yang hamil yang saling berhadapan. Dan Maria menyapa lebih dulu. Lalu Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bayi yang ada dalam kandunganku bergolak, berlonjak-lonjak, berlompat-lompat kegirangan. Dan Maria langsung menjawabnya, jiwaku memuliakan Tuhan yang kita kenal sebagai Kidung Maria. Itulah gambaran Maria yang peduli tadi, datang mengunjungi Elizabeth di Ain Karim. Ketika berjumpa bukan dengan kesombongannya, tetapi dengan segala kerendahan hati yang mengatakan tentang semuanya itu Tuhan yang memberi. Kenapa? Allah yang menyelamatkannya.
Dan Maria juga merefleksi bagaimana dalam perjalanan dari Nazaret ke Ain Karim itu, tentu kurang aman pada zamannya. Tetapi dia diselamatkan dan sampai di rumah Zakaria, bertemu Elizabeth. Dan tinggal di sana sampai Yohanes Baptis lahir. Sudah itu kembali dia dijemput oleh Yusuf untuk kembali ke Bethlehem, ya, sebetulnya ke Nazaret, tapi lahirnya adalah melahirkan di Bethlehem. Dalam Kidung Maria diungkapkan bagaimana orang-orang kecil akan diangkat. Orang yang percaya akan mendapatkan tempat, tapi orang yang sombong akan jatuh sendiri dengan kesombongannya. Orang yang membanggakan kekayaan akan tidak bisa menikmati kekayaan itu. Karena dia hanya sibuk mengumpul dan tidak pernah menikmati. Namun Maria menikmati setiap kejadian yang Tuhan berikan dalam langkah-langkah hidupnya. Dan semuanya dia melihatnya sebagai satu kesatuan karya keselamatan Tuhan. Sehingga dia senantiasa penuh dengan harapan, penuh dengan kegembiraan menghadapi hari-harinya. Dan inilah yang perlu kita contoh. Biar beban berat bagaimanapun, kalau kita memegang Kristus, memegang Tuhan sebagai juru selamat kita, maka semuanya akan menjadi ringan. Dan contoh yang jelas adalah yang dilakukan oleh Bunda Maria, Bunda kita. Maka dogma yang terakhir ini, Maria diangkat ke surga, juga mengaitkan apa yang tertulis dalam kitab Kejadian. Ketika Hawa Adam berdosa karena ular, maka dalam kitab Wahyu nanti ada wanita yang akan menginjak ular itu. Maka setiap kali kita mempunyai patung Maria, ada ular kakinya diinjak oleh Bunda Maria. Kegelapan diinjak oleh terang, iman, harapan, dan kasih. Selamat pesta, Maria diangkat ke surga. Dan juga Maria diangkat ke surga itu menjanjikan kita semua yang diciptakan oleh Tuhan, bahwa kita pun akan mengalami pengalaman dan situasi dan kondisi yang sama seperti Maria diangkat ke surga. Kenapa? Maha rahimnya Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah adalah Sang Juru Selamat kita. Semoga kita senantiasa bersukacita dalam situasi manapun dengan gembira, dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Selamat pesta, Maria diangkat ke surga, Tuhan memberkati.